Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang cantik. Siang, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini sudah bersedia bergabung bersama saya dalam pengembasan modul 14 budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayahnya kita masih diberi kesempatan dan umur yang panjang untuk berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Saya Hijriah Rahman, CGP Angkatan 11. Jadi saya berharap teman-teman semua juga nanti mendaftar di CGP di angkatan 12. Ada nanti angkatan 12, kayaknya sudah angkatan terakhir kalau tidak salah CGP-nya. Baik, kita mulai. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Jadi kira-kira di sekolah kita ini, apakah kita sudah menerapkan budaya positif atau disiplin positif? Alhamdulillah ya, kalau sudah, pasti sudah. Karena setiap kita masuk mengajar, pasti pertama kita mengajarkan tentang kelas dan lain-lain. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Baik, perubahan paradigma. Nah, ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kalau peserta didik itu mereka bukanlah tabula rasa. Maksudnya bukan tabula rasa kalau peserta didik itu terlahir mereka masih kosong, pikirannya kosong. Nanti di sekolah baru kita bentuk karakternya masing-masing. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau mereka memiliki bakat yang unik. Jadi setiap anak itu wataknya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Terus setiap anak pasti memiliki budi pekerti. Tugas kita sebagai guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita sebagai guru ibaratkan sebagai petani dan anak didik kita itu sebagai biji jagung. Jadi kalau misalnya kita petani, pasti kalau mau badita atau jagung tak tumbuh subur, ya apa? Dipupuk. Begitu juga anak-anak di sekolah beserta didik pasti kita beri dia dipupuk dengan wejangan-wejangan, karakter yang baik dan anak yang baik. Peserta didik juga kodrat alam dan kodrat sama. Seperti zaman sekarang pasti pakai teknologi HP. Nah, biasa kita larang peserta didik tak bawa HP. Nah, ternyata itu sekarang sudah zamannya, sudah teknologi. Jadi kita juga sebagai guru serba salah. Terus kita sebagai guru harus berpihak kepada anak, berpihak kepada peserta didik. Maksudnya kita tidak mesti terlalu mengikuti maunya peserta didik, tapi kita harus tahu misalnya anak harus tahu bagaimana perasaannya kalau mau belajar. Bagaimana, apakah tidak ada masalahnya di rumah nanti sampai di sekolah moro-moro tidak mau jadi harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Oke, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan merdeka belajar, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini paparan dari Dr. William Lasser dalam kontrol teori bahwa ilusi guru mengontrol murid.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal semua ini salah ya, ini hanya ilusi. Kita biasa dipaksa anak-anak supaya bilang efektif, padahal itu bisa menurunkan semangat anak-anak. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal yang sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi yang sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, padahal yang sebenarnya model berpikir menang, yaitu menang. Oke, apa makna disiplin? Kita lanjut. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tapi zaman sekarang yang kita lakukan, kalau ada anak terlambat pasti diapa? Pasti kita hukum tak? Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Itu adalah alternatif terakhir. Kalaupun tidak bisa dipakai, jangan dipakai kalau tentang hukuman. Oke, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kira-kira kalau misalnya anak kita di sini tidak disiplin, bagaimana kita memberikan contoh supaya anak-anak itu disiplin? Mulai dari mana dulu? Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita larang anak datang terlambat, ya guru-gurunya dong. Sahabat gurunya juga datang terlambat juga masuk mengajar. Kalau anaknya ini yang terlambat masuk, nah hukum ini, nah merong-merong ini. Ya? Jadi harus ada dari diri kita dulu sendiri, dari internal. Ini salah satu kalau dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi misalnya biasa anak-anak itu kalau terlambat datang, apa yang terjadi kalau ini terlambat, pasti dihukum ini sebentar. Jadi itu motivasi eksternal. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau terlambat Pak, udah sebentar, bagaimana itu? Kalau rajin Pak, bagaimana itu? Itu masih motivasi eksternal. Kalau dari internal, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bila saya disiplin, saya rajin masuk kelas, apa yang saya dapatkan? Pasti kembali dulu ke dirinya sendiri, bilang, oh pasti bagus di nilaiku, bagus di absenku, dan lain sebagainya. Jadi budaya positif itu ada 3: lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila
mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kira-kira? Supaya tidak apa? Biasa takut ditilang, takut sama polisi, jadi pakai helm gitu. Kalau pakai roda 2 kita pakai motor, padahal yang sebenarnya itu demi apa? Keselamatan. Itulah nilai kebaikannya. Jadi keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, supaya apa? Nah, ada kebiasaan, disiplin. Nah, biasa dia maka coba datang deh, karena nanti ada yang belum pada sekolah, belum dapat kadis. Padahal harus ada dari dalam diri kita sendiri dulu bahwa itu adalah salah satu sikap disiplin. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi saya kira mungkin Bapak, Ibu, teman-teman sekalian pasti sudah pernah melakukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Tentunya biasa kalau awal semester pasti bikin dulu keyakinan kelas sebelum masuk juga mengajar. Ada peraturan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat catat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kata-kata negatif, misalnya dilarang. Misalnya dilarang membuat sampah. Jangan, tidak boleh. Harus gunakan yang positif. Membuat sampah pada tempatnya. Misalnya dengan jangan ribut. Mestinya apa? Harap tenang dan lain sebagainya. Jadi harus digunakan kata-kata positif. Jadi ini misalnya peraturannya selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang didapat itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu komitmen atau disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Itu nilai kebajikannya untuk kesehatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu untuk keamanan. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan pada peraturan-peraturan yang telah dibuat. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas.
Jadi ini setelah mereka membuat keyakinan kelas, diminta untuk menandatangani bahwa mereka setuju dengan peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi salah satu contoh budaya positif yang pernah saya lakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kita. Nah, sekarang kita masuk di materi dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum. Berarti penghargaan itu sifatnya menghukum. Maksudnya di sini sebenarnya kita dilarang memberikan anak-anak sesuatu, misalnya kayak hadiah. Misalnya kalau mereka menjawab soal, kalau kamu benar saya kasih misalnya permen atau apa, sebenarnya itu kita dilarang seperti itu. Karena penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya juga biasa kalau itu terus dia menjawab, berarti dia terus yang dapat hadiah. Pasti yang lain temannya cemburu dan berpikir lagi buku-buku anu tidak suka ya itu disering kasih hadiah. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan? Karena seperti itu tadi. Kalau misalnya temannya itu terus dia dapat hadiah, yang lain tidak, pasti nggak boleh temannya. Jangan kok temannya itu. Dia terus dia disuka sama itu, jadi sering dikasih hadiah dan lain sebagainya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itulah kalau misalnya anak-anak dihukum. Konsekuensi, kalau misalnya konsekuensi, anak menghargai disiplin. Jadi tidak mesti itu anak-anak dihukum terus. Kasih saja misalnya konsekuensi, apa konsekuensinya jika kamu terlambat dan lain sebagainya. Anak membenci kedisiplinan karena kalau seringnya dihukum, tak mau disiplin. Kalau konsekuensi, dikasih konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan, terus kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, sering dikasih hukuman, konsep diri yang buruk. Jadi anak-anak itu berpikir yang buruk nih. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jika dihukum, maka anak merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi jika dikasih konsekuensi, maka anak tersebut dilarang, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau dikeluarkan. Itulah konsekuensinya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, yaitu ada 5. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, yang kelima, survival atau apalagi itu survival
dasar manusia yang ada pada diri kita dan pada peserta didik kita. Misalnya ini ada kasus Ibu Adi, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya atas nama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Adi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira ini Agus kenapa selalu ngambil bekal makanan teman-temannya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Hah? Nggak bawa makanan? Nah, apa lagi? Jahil. Apa lagi? Butuh perhatian. Jadi ini kasusnya cuma satu kasus, tapi banyak sekali kebutuhan dasar yang diinginkan ini Agus. Mari kita lihat apa-apa yang diinginkan oleh Agus. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Adi sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Misalnya yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti dia kebutuhannya untuk bertahan hidup. Karena tidak mau kita bekal orang lapar jadi dia butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia adalah penguasaan. Berarti ceritanya dia mana kuasai teman-temannya, kayak bos ya. Terus apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu itu saja atau bekal yang sama, berarti kebutuhan yang diinginkan Agus adalah kebebasan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia kesenangan. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin dia cuma iseng atau apa. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama sifatnya penghukum. Kalau penghukum itu misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir misalnya. Kamu terlambat terus, kau lagi yang terlambat, tunjuk-tunjuk anaknya. Itu namanya menghukum. Terus guru berkata, begini katanya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, misalnya saya akan lapor kamu ke guru BK, saya akan jemur kamu di lapangan. Nah, itu salah satu sifat menghukum. Hasilnya maka anak akan memberontak atau pendam menyalahkan orang lain. Masalah tertentu, nah ada itu selalu tak mau nah hukum selalu tak jelas atau apa. Itu contoh penghukum. Posisi kontrol selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Misalnya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi ceramah sesuatu. Misalnya kamu sudah mengecewakan ibunya, tapi nada-nada lemah lembut. Itu contohnya membuat orang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi kalau misalnya dia menyangkal nih, kalau tidak mau disalahkan, menyangkal nih, berbohong. Selanjutnya posisi teman. Kalau teman ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi selalu dibela sama gurunya. Kalau misalnya saya pernah ambil absenta, saya bertanya ketika kalau izinki, anki, tidak bisa kita bantu kemarin. Dilakukan
dulu anak-anak wejangan-wejangan tentang latar belakangnya kenapa dia melakukan seperti itu. Hasilnya bisa menguatkan atau watak karakter peserta itu. Nah, ini ada videonya Naren 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika dia berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu malah kemarin soal jam. Apa sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi lincah, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi 5 posisi kontrol yang telah dijelaskan. Kira-kira tadi posisi ideal yang mana? Posisi manajer. Tapi kenyataannya kita posisi
tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi kalau restitusi ini tanya-tanya anak-anak tentang latar belakang pelanggarannya tadi, apa yang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan itu, seperti diwawancarai. Misalnya ini hukuman atau konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret mengganti, berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.